Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Ibu kelas 9? Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang bab selanjutnya, yaitu kemungkinan bab terakhir ya. Nah, Ibu harapkan semoga kalian semua masih semangat karena tidak terasa sebentar lagi kalian akan menghadapi berbagai ujian. Nah, di bab selanjutnya itu tentang bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, bela negara. Bela negara itu apa? Ada yang tahu? Nah, arti bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara menyeluruh untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan secara bersama-sama. Secara fisik, bela negara itu mengangkat senjata menghadapi serangan musuh. Jadi bela negara, kata dasarnya bela kan, bela berarti kan sikap kalian gimana caranya untuk melindungi negara kalian secara bersama-sama. Jadi mengerti ya bela negara itu apa? Nah, konsep bela negara. Nah, konsep bela negara, konsepnya itu wajib militer. Konsepnya ya, subjeknya itu yang dilihat, ya kan? Yang terlihat tuh apa dalam bela negara? Nah, di sini ada dari TNI dan Polri ya. Bela negara itu berarti menjaga, melindungi, berarti dari pihak TNI dan Polri. Nah, konsepnya itu wajib militer ya untuk membela negara tersebut. Nah, contoh negara melakukan bela negara. Nah, Israel, Iran, Singapura memberlakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat, kecuali dengan dispensasi untuk alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental, atau keyakinan keagamaan. Sedangkan Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, Inggris, bela negara dilaksanakan pelatihan militer biasanya 1 akhir pekan dalam sebulan. Mereka dapat melakukannya sebagai individu atau sebagai anggota resimen, misalnya Tentara Teritorial Britania Raya. Sedangkan Republik Cina, Taiwan, Republik Korea, Israel wajib untuk beberapa tahun setelah seorang menyelesaikan dinas nasional. Sebuah pasukan cadangan militer berbeda dari pembentukan cadangan. Kadang-kadang disebut cadangan militer yang merupakan kelompok atau unit personel militer tidak berkomitmen untuk pertempuran oleh komandan mereka sehingga mereka tersedia untuk menangani situasi tak terduga, memperkuat pertahanan negara. Jadi ini ada beberapa contoh dari negara-negara lainnya selain Indonesia ya. Nah, contoh bela negara. Nah, di sini contohnya yang pertama itu cinta tanah air. Bagaimana cinta tanah air itu? Contohnya menjaga nama baik bangsa, bangga menjadi warga Indonesia, memberikan kontribusi bagi negara. Jadi, bagaimana cara kalian nih mencintai tanah air kalian ya dengan ketiga cara ini ya. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan cara apa? Mencintai produk dalam negeri, menjalankan hak dan kewajiban, mengakui, menghargai, dan menghormati bendera merah putih, lambang negara, dan lagu. Selain itu, ada meyakini Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Ya, ini sudah pernah dibahas. Itu dengan cara apa? Melaksanakan nilai Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu. Ya, dasarnya Pancasila ya. Kemudian apalagi? Rela berkorban. Dengan cara apa? Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa. Lalu apalagi? Mengorbankan jiwa, raga demi membela bangsa dan negara. Selain itu ada memiliki kemampuan awal bela negara. Psikis itu apa? Memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensi. Ini kecerdasan seorang ya, ada 3. Nah, fisik memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani untuk mendukung psikis ini nih yang tadi
tiga kecerdasan ini. Ya. Jadi psikis dan fisik harus seimbang, ya, saling melengkapi. Nah, di sini kemudian ada fungsi, tujuan, dan manfaatnya. Fungsinya apa? Mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan, dan merupakan kewajiban, memang kewajiban kan ya, setiap warga negara, dan merupakan panggilan sejarah. Tujuannya apa? Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang. Selanjutnya berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Kemudian manfaat dari bela negara itu apa? Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya. Kemudian membentuk jiwa, kebersamaan, dan solidaritas, ya, seperjuangan. Membentuk mental fisik yang tangguh, dan menanamkan rasa kecintaan. Nah, cinta tanah itu patriotisme, ya, dengan kemampuan diri. Jadi fungsi dari kita membela negara itu apa? Utuh ya. Bilangnya biar utuh, tujuannya itu ya mempertahankan negara kalian, ya kan? Kalau negara ini nggak dibela oleh masyarakatnya, nggak akan ada namanya kemerdekaan, ya. Nah, latar belakang pentingnya bela negara ada 3 aspek. Yang pertama, aspek geografis, ya, Indonesia itu merupakan kepulauan dan letaknya strategis. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu merupakan Indonesia itu diapit oleh beberapa benua, ya. Makanya situ ada jalur perdagangan juga. Nah, ada aspek demografis. Demografi itu penduduk, geografis itu bentang alam. Nah, memiliki penduduk besar, merupakan negara majemuk. Majemuk ini ada ras yang sebelumnya Ibu jelasin ya, ada bahasa, banyak ya. Dan aspek historis itu sejarah. Perjuangan untuk merdeka dan semangat bela negara dimiliki rakyat. Nah, ini latar belakang kenapa sih harus ada bela negara? Ya karena Indonesia merupakan kepulauan strategis, penduduknya memang besar, majemuk, dan memang perjuangan untuk merdeka. Nah, landasan hukum, berarti dasar hukum bela negara itu ada di mana? Secara konstitusional itu ada di Undang-Undang alinea 4. Nah, ini alinea 4 itu tujuan bangsa Indonesia. Ya, ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu ya sedikit kutipannya. Dan landasan operasional ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, tugas untuk kelas 9 mengerjakan uji kompetensi 1, PG-nya aja. Nanti kalau sudah selesai, difoto kirim email Ibu. Ya, itu sampai jam 12. Oke, itu saja di pertemuan Ibu kali ini. Tetap semangat dan dijaga kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.